Kecewa banget pasti. Ini yang harus saya luruskan. Hubungan Ferry Irawan dengan Elma Theana kembali memanas. Kedua sahabat itu kini terlibat friksi. Ferry dan Elma silang pendapat terkait permasalahan keduanya. Seperti yang terjadi baru-baru ini, Elma Theana membantah semua pernyataan suami Vena Melinda itu. Elma pun sampai menangis saat meluapkan permasalahannya dengan Ferry. Sebagaimana diketahui, mundurnya Elma Theana selaku wedding organizer yang menangani pernikahan Ferry Irawan dan Vena Melinda mengejutkan banyak pihak. Bagai efek domino mundurnya Elma Theana juga diikuti sejumlah endorse yang memutuskan untuk ikut mundur. Dari situlah permasalahan merebak hingga hari ini. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi hingga permasalahan tersebut tak kunjung selesai? Bagaimana pula Elma Theana merespons pernyataan Ferry Irawan belum lama ini? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Elma Theana dan Dian Komalasari kembali buka suara untuk merespons pernyataan Ferry Irawan terkait permasalahan mereka. Elma Theana begitu kecewa dengan pernyataan Ferry Irawan yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bahkan Ferry dan Elma menyinggung nama Tuhan. Lalu seperti inilah respons Elma Theana perihal pernyataan Ferry Irawan. Poin yang pertama ya, Ferry tidak mengakui bahwa dia sudah bersumpah demi Allah bahwa kalau nggak salah saya sumpah hanya untuk orang tua dan hanya untuk istri. Oke. Terus kalau sumpah ke saya itu untuk apa? Mungkin untuk pembelaan kali ya, untuk membela diri atau enggak untuk biasanya apa sih kalau orang bersumpah itu lebih supaya meyakinkan? Untuk meyakinkan ya. Oke, saya buka yang pertama ya, tolong didengarkan. Benar-benar acaranya ini akan kita diberi aja. Jadi dia benar sampai kemasukan ya. Sampai benar demi Allah demi Rasulullah tidak ada acara lain karena emang satu apa juga udah nggak punya kesanggupan gitu loh. Oke, di situ ada pernyataan Ferry demi Allah demi Rasulullah, mungkin untuk meyakinkan saya dengan bahasa basi kali ya. Tapi kalau udah bawa Tuhan, buat saya itu serius. Oke, ya, oke. Terus yang kedua, ya. Dia bilang sama kami, sumpah demi Allah demi Rasulullah tidak akan ada acara apa-apa lagi di Jakarta kecuali di Bali. Saya tidak pernah dan tidak ada urgensinya kalau saya harus bersumpah membawa nama Allah untuk melakukan hal sesuatu yang saya pikir, loh, kalau saya itu bersumpah, saya pasti bersumpah untuk orang tua saya atau ke istri saya. Dan di sini kan saya tidak melakukan hal kejahatan apapun, apa yang harus saya sumpah gitu loh. Dan apa yang harus saya sumpah dengan membawa nama Allah, tidak ada seperti itu gitu loh. Kalaupun memang saya mau buat acara 100 acara pun setelah saya menikah, itu ya urusan saya gitu loh. Tidak ada korelasinya, tidak ada urgensinya. Buat apa saya bersumpah? Kalau untuk biaya operasional, apapun itu, saya sudah minta RAB dari awal. Dari awal saya bilang, ada nggak RAB-nya, penawarannya, seperti apa, berapa banyak, untuk apa saja, itu kan pasti akan dibicarakan di awal. Gitu. Makanya saya dengan ada kejadian ini, apapun kedepannya, wah saya sangat trauma dan saya sangat mendingan pahit di depan dibanding di depannya manis sekali, di belakangnya seperti itu. Jadi ya gini, kalau masalah kontrak, saya itu last minute disuruh tanda tangan semua, tapi sampai sekarang bahkan di sini masih ada WA-nya, saya minta kontrak saya itu nggak pernah dikembalikan. Pokoknya dia hanya mau bikin acara di Bali, tidak ada acara apa-apa lagi di Jakarta. Iya, satu hal ini kenapa kita di Elma mengutarakan ada rekaman ini, karena kita sudah berkali-kali komunikasi sama Ferry, itu beberapa hal tidak komit. Jadi mohon maaf Mas Ferry Irawan, dengan terakhir pertemuan kita, kami ada beberapa yang kami record karena sebagai penguatan kita.
karena kami sudah tidak ya trust lagi sama Ferry Irawan yang dulu kita kenal, sekarang jauh sangat berbeda ya. Karena dulu sih kita nggak pernah begini-begini. Kita nggak pernah begini. Terakhir karena aja. kita lihat orangnya kok berubah-berubah ya gitu. Jadi akhirnya kita ya udah deh, ini sebenarnya buat pegangan kami aja, buat pegangan kami suatu saat, buat pegangan kami aja, tidak untuk di apa ya, buat pembuktian aja benar nggak sih omongannya gitu, itu aja gitu. Itu pun karena Ferry punya feeling ya, one day akan kejadian seperti ini ya, ternyata terjadi. Dan saya juga, saya nggak usah nyebutin artis ya yang punya masalah sama Ferry gitu ya, pernah main film dulu bareng, saya dikasih tahu kalau ngomong sama Ferry, Alma tolong direkam. Jadi saya pikir, oh nggak ada salahnya juga kali ya. Karena ada referensi sebelumnya. Awalnya kita ini tulus banget. Bener, nggak ada sama sekali berpikiran. Ya. Apa ya, bener-bener. Kita juga nggak tahu Ferry kenapa jadi berubah. Sebagai sahabat gitu ya. Ya kalau saya ya Mbak, sangat menyaksikan Elma Tiana, bagaimana Elma merangkul Ferry dalam keterpurukan, dalam hal yang, ya termasuk akhirnya saya ikut juga gitu loh, ikut di dalamnya. Elma mensupport Ferry, dengan Elma kita bersama-sama, tidak ada unsur apapun ya, pure benar-benar karena kasih sayang kami, Ferry sebagai adik kami. Kalau boleh saya sedikit meluruskan ya, jadi gini, saya juga ingin di kesempatan yang ini saya ingin meluruskan beberapa hal gitu loh, bahwa kemarin pada saat kita honeymoon banyak sekali berita-berita yang beredar gitu ya. Kalau buat saya dan Mena sih sebenarnya nggak apa-apa ya, cuma kadang-kadang saya kasihan terhadap dua keluarga besar kita nih, termasuk kedua orang tua kita ya kan. Ada Mami Nur usianya juga udah 75 tahun, ada Mami Ayu, ada Papi Jimmy, dan ya baik dari keluarga saya maupun dari keluarga Mena. Jadi mungkin ada sedikit beberapa hal yang ingin saya luruskan, bahwa dari awal memang saya itu berkeinginan menikah sangat sederhana sama Mena. Jadi di Bali kita hanya mencari masjid, setelah itu langsung syukuran di White Sand. Jadi tidak lebih tidak kurang, itulah niat kita berdua. Dan konsep dari awal kita berdua adalah memang love story. Jadi itu bukan konsep siapapun. Ini yang harus saya luruskan, bahwa pada saat itu memang di waktu acara lamaran, 1 jam sebelum acara, saya itu dipanggil untuk duduk bersama pihak WO tersebut. Terus saya dibilang bahwa ini ada biaya sekitar berapa puluh juta yang harus saya bayar. Saya bilang, saya kaget dalam arti, loh kenapa nggak dari awal? Karena apapun itu, kalau misalnya RAB quotation itu kan dari awal harus dibicarakan, apapun itu harus dari awal. Apakah klien ini sanggup, apakah klien ini menyetujui, nah itu harus dari awal, tidak 1 jam sebelum acara gitu. Akhirnya saya pada saat itu coba mengalihkan perhatian saya supaya saya juga nggak sakit, nggak apa gitu ya. Dan saya belum cerita sama, ya udah biarin aja acara itu jalan. Nah setelah itu saya tanya, kalau memang biaya ini tidak dibayarkan, nanti ke depannya itu nggak bisa melakukan acara-acara seperti ngunduh mantu, terus acara di Bali apa segala macam lah. Saya bilang, ya menyetujui siapa ya, saya bilang. Dengan RAB seperti ini, saya bilang, kan saya tidak pernah diberitahu gitu. Tidak pernah diberitahu, tapi ya sudahlah, saya pikir saya nggak mau fokus ke itu, saya mau fokus ke acara saya dan Mena pada saat itu. Nah setelah itu keesokan harinya saya telepon dengan Elma, saya bilang, Mak mohon maaf kalau memang adanya biaya seperti ini, sepertinya ini di luar apa yang saya sudah bicarakan sama Mena gitu loh. Karena awal itu saya maunya sederhana banget. Setelah dia telepon saya, dia ngomong, Elma, maminya dia, mami sudah ngobrol sama saya, sepakat acara dibatalkan. Oh gitu ya, Fer? Iya, Mak, daripada nanti ada biaya-biaya lagi, lebih baik nggak diteruskan aja, jadi hanya diteruskan di Bali gitu kan. Itu jadi Ferry yang nelfon saya dulu. Berarti yang membatalkan Ferry ya, bukan? Ferry yang membatalkan. Ferry, saya saksi.
ya. Habis itu kita ngomong bertiga, gimana ya caranya ngomong sama wartawan ya. Kalau ini dibatalin semua, karena kan schedule-nya Ferry setiap hari kan sama kita. Besok kemana tuh ada di kita. Oke. Terus yang kedua, karena sepakat kata Ferry nggak dilanjutkan, akhirnya kita bilang gimana buat ya, buat alasannya apa ya, yang supaya nggak panjang-panjang. Terus opsi yang kedua dikasih lagi untuk, atau enggak gini, kan beliau tuh punya beberapa mungkin kolega yang orang-orang mampu ya, atau berkecukupan atau yang berlebihan. Gue cariin deh untuk ini, untuk biaya lo nikah gitu. Tapi nggak usah tahu source-nya siapa, berapa jumlahnya. Terus saya bilang, waduh saya nggak berani. Karena kan itu menyangkut nama saya. Dan saya akan menyangkut lagi namanya Vena, karena kan kita yang menikah. Dan saya itu berprinsip kepada siapapun, saya tidak pernah mau menikah merepotkan orang, apalagi meminta-minta dari orang. Jangankan ke orang lain, ke keluarga saya aja saya tidak mau merepotkan. Apa yang menjadi kemampuan saya, itulah yang saya jalankan. Dan alhamdulillah istri saya itu sangat mengerti. Gitu. Jadi itulah poin-poin yang saya luruskan. Dan ada lagi yang ketiga, jadi di sini bukan ada pembatalan dari pihak saya atau gimana. Dengan ada pembicaraan saya dengan Elma di telepon, akhirnya ini maaf ya, saya udah screenshot sebenarnya. Jadi Dian itu WA ke saya, jadi tulisannya itu adalah sehubungan informasi yang diterima. Jadi pihak Madinah yang menghentikan semuanya, gitu loh. Di sini. Jadi pihak dari mereka yang menghentikan kerjasamanya harus bayar sekian puluh juta, ya saya merasa keberatan. Dan itu bukan utang, karena apapun RAB atau quotation itu harus ada persetujuan dari kedua belah pihak, khususnya kita yang sebagai calon pengantin, user. Gitu loh. Kita user, kita kan klien, jadi mampu nggak nih, gitu loh. Klien ini menyetujui budget yang sudah ada. Jadi itu aja sih yang saya ingin luruskan beberapa hal gitu loh. Elma Tiana tak kuasa menahan air matanya saat meluapkan kekecewaannya pada Ferry Irawan. Di pelukan sahabatnya, Dian Komalasari, Elma menangis terseduh-seduh. Elma mengaku jikalau dirinya begitu kecewa dengan sikap Ferry Irawan yang menurutnya kini sudah berubah. Padahal Ferry baginya lebih dari sahabat yang sudah lama dikenalnya. Namun, Ferry kini telah mengecewakan perasaannya. Jika Elma sudah sedemikian kecewanya, maka dosa apa yang telah diperbuat Ferry hingga ia sampai menangis terseduh-seduh? Saya terakhir itu dapat WA itu dari pihak sana, pihak Madinah. Jadi WA-nya itu adalah kurang lebih, ini ada biaya operasional, terus Assalamualaikum Pak Ferry dan Bu Vena, bersama ini kami sampaikan rincian biaya operasional rangkaian persiapan pre-wed dan lamaran yang disepakati oleh Madinah. Rekap all sheet 1, rincian detail ada di sheet 2 dan 3, demikian kami sampaikan, terima kasih. Saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budget dan rekap yang sudah dibuat itu atas persetujuan dari siapa? Saya bilang gitu. Ya. Saya bilang atas persetujuan dari siapa? Karena saya tidak merasa menyetujui. Jadi gini, last minute itu yang tanda tangan bukan hanya saya. Pada saat itu waktu itu diwakilkan oleh ada namanya Tante Lili sama ada ipar saya juga, ada Ical. Mereka parah, saya bilang, saya karena banyak yang saya urusin, karena hektik banget pada saat itu, jadi ya saya bilang, memang last minute banget, jadi saya nggak mau pusing, saya tanda tangan aja. Cuma saya bilang, boleh nggak kopinya saya pegang? Tapi sampai saat ini saya tidak memegang kopi apapun. Terus terang saya nggak nyangka aja Ferry kayak gitu. Apa ya? Saya itu kan bener-bener waktu itu dia datang kepada saya tuh benar-benar keadaannya terpuruk, datang sama keluarganya.
saya mendengar sebelah pihak tentang cerita-ceritanya dia di masa lalunya bersama mantan istrinya. Itu saya hanya mendengar sebelah pihak. Dan saya seuzon waktu itu sama Mbak Anggi. Karena saya hanya mendengar sebelah pihak. Tapi namun pada kenyataannya kan tidak seperti itu ya. Jadi saya menganggap ternyata saya juga dibohongin juga gitu. Jadi ya saya banyak tahu lah akhirnya. Saya banyak tahu yang selama ini yang nggak perlu diutarakan. Pokoknya saya banyak tahu akhirnya. Ternyata saya juga banyak dibohongin sama Ferry selama ini. Jadi saya nggak perlu ungkapin apalah. Tapi intinya ya udah, saya tuh juga banyak dibohongin dan saya sedih banget gitu. Jadi kenapa sih harus berkata-kata yang memang mengada-ngada gitu dan meyakinkan seolah-olah gitu. Dan ada kata-kata yang bikin saya sedih. Gak usah manis-manis di depan, ujung-ujungnya kayak gini. Ferry datang sama saya juga manis banget. Akhirnya jadi seperti itu. Karena Ferry manis, makanya saya mau bantu Ferry gitu. Ternyata kan seperti ini ya udah, saya nggak masalah. Statementnya Ferry kemarin. Ya ini saya ngomong ini nih, ya menanggapi semua saya catat. Saya nggak mau salah. Saya akan catat. Pertama dia masalah sumpah demi Allah. Yang kedua dia bicara masalah manis mendingan kita ini ya. Terus sekarang logika aja ya teman-teman. Kalau saya dari awal sudah dukung Ferry, semua di jejak digitalnya ada ya. Bagaimana kebersamaan kita lah waktu itu ada gitu ya. Terus tiba-tiba saya otaknya berpikir saya kok kayak mau ngegetok dia gitu loh masalah uang. Logika nggak sih gitu dari saya sebagai teman tuh yang pengen bantu, pengen dia bahagia, pengen seneng gitu. Terus tiba-tiba nanti kalau misalnya tagihannya 1 miliar, 2 miliar, apakah saya setega itu gitu. Saya sampai bilang saya haram makan duit kamu, nggak akan saya kayak gitu. Aku sedih aja. Terus kalau omongan itu, kok Ferry berani mengatakan hal yang nggak berdasarkan data. Minggu yang lalu dia ngomong, saya nggak pernah ada hitam di atas putih sama Madinah. Saya nggak tahu masalah endorse semua itu. Setelah kita buktikan lewat apa-apa, dia malah ngomong. Lihat sendiri kan. Kecewa banget pasti. Saya bilang sama dia ikhlasin aja. Udah ikhlas, kita ikhlas. Jadi udah gak mau lagi urusan sama Ferry, udah gak mau. Jadi teman-teman, RAB dengan biaya operasional tentunya berbeda. RAB itu adalah seperti sewa gedung, makeup artist, fotografer, catering, itu namanya RAB yang sudah kita paparkan. RAB ini berupa endorse semua, tidak ada nilai uangnya. Jadi memang tidak ada kerugian Madinah, tidak ada secara finansial, materi tidak ada. Hanya ini terkait dengan vendor, karena vendor-vendor ini kami yang tanda tangan. Ini prosesnya dibahas satu persatu. Satu persatu tuh dibacain. Ini gimana ya? Ini gimana ya? Bener kan? Baik Ferry Irawan maupun Elma Theana dalam klarifikasinya saling bantah-membantah terkait permasalahan keduanya. Sebelumnya, Ferry Irawan dan Vena Melinda mencoba meluruskan permasalahan yang sebenarnya. Namun, permasalahan itu justru ditanggapi berbeda. Salah satu yang menjadi permasalahan keduanya ialah terkait biaya RAP atau biaya operasional pernikahan Ferry dan Vena. Lantas, bagaimana jawaban Elma terkait persoalan itu yang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh banyak orang? Itu biaya operasional, bukan RAB, itu biaya operasional. Biaya operasional itu adalah seperti admin kami nganterin baju. Ini nggak sih? Ada ini ya? Sorry. Ini ya, di pasal 7, di pasal 4 bentuk kerjasamanya. Saya bacain aja ya. Laporan keuangan baik pemasukan atau pengeluaran akan disampaikan pihak kedua kepada pihak pertama secara berkala.
pihak pertama dan pihak kedua akan membuka rekening bersama. Itu hal yang yang tadi yang secara berkala itu adalah biaya operasional. Karena kalau endorsement itu tidak ada nilai uang yang dikeluarkan, malah kita kalau mohon maaf gitu ya, karena ada vendor kami, partner kami yang kemarin mau jadi dilaksanakan di Rumah Kenanga, saya sebutkan aja, itu dihubungi oleh salah satu manajemennya Mbak Vena yang mengatakan untuk bekerja sama dengan mereka. Kalau bekerja sama maka akan ada biaya manajemennya sekitar sekian rupiah gitu. Nah, mohon maaf kalau Madinah tidak ada. Kami semua partner-partner yang terkait itu semuanya benar-benar kita saling mutual benefit lah satu sama lainnya. Itu yang kita ingin. Dan partner Madinah ini seperti fotografer, perias, dan itu memang sudah dari sebelumnya kita sudah kerjasama. Ini pun kita meminta kepada mereka itu untuk karena melihat Ferry Irawannya. Kayaknya seminggu sebelum mereka menikah, karena Elma lagi, saya sebagai sahabat ya, selain partner bisnis, pagi-pagi ada kekecewaan lah sampai dia nangis gitu. Saya sebagai sahabat harus menguatkan dia dong. Akhirnya saya telepon Ferry nggak diangkat-angkat teleponnya. Namun beberapa menit kemudian Ferry nelfon saya dan saya mengutarakan juga kesedihan saya gitu sama Ferry. Kenapa kok berbeda apa yang dia sampaikan. Terus akhirnya yaudah kita ketemuan aja. Akhirnya pada hari itu pagi saya jemput ke rumah Elma. Kita bertemu bertiga langsung di dalam mobil. Itu pun pertemuannya. Mungkin dibilang pertemuan rahasia ya. Gak tau Ferry bilang sama Vena seperti apa. Di sana kita curhat ya satu sama lain. Ferry ke kami dan kami pikir itu udah suatu hal yang sebagai sahabat gimana sih Mbak, kamu punya sahabat, kita saling menangis, saling berpelukan sebagai sahabat ya, pelukan sebagai sahabat. Yang statement terakhir ya Ferry ya seperti ini gitu. Makanya dengan ada perubahan seperti ini ya saya pun ikut kecewa. Nah semenjak itu udah waktunya belum matching, udah gak ada pertemuan lagi. Namun yang kita pertemuan bertiga itu ya menjadi kenangan buat kami lah, bahwa Ferry pernah menjadi sahabat kami. Demikianlah Cumi Lovers, bersama Cumi Cam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.